Halo semuanya, nama saya Elsa. Saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terhadap kasus pelanggaran HAM di Indonesia, yang datanya saya temukan di berbagai sumber seperti buku dan Wikipedia, untuk memenuhi tugas PPKN saya. Kasus pertama adalah kasus Trisakti. Kasus Trisakti terjadi di Jakarta tanggal 12 Mei 1998. Kasus ini melanggar pasal 28I ayat 4 pada Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak asasi manusia. Penyebabnya dari luar, karena disebabkan pemerintahan yang tidak diganti selama 7 tahun dan dinilai telah melakukan KKN. Yang terlibat pada kasus ini adalah mahasiswa, para dosen, pegawai, para alumni Trisakti, dan petugas keamanan. Kasus ini diselesaikan melalui jalur non-yudisial atau rekonsiliasi. Pihak yang ikut turut menyelesaikan kasus ini adalah Peradilan Militer, Mahkamah Militer, Komnas HAM, Komisi Hukum, dan HAM DPR. Kasus ini juga melanggar beberapa butir Pancasila, seperti sila kedua, karena petugas keamanan mulai menembakkan senjata kepada para mahasiswa. Pelanggaran terhadap sila keempat, karena masyarakat atau mahasiswa tidak diperbolehkan untuk menyuarakan aspirasinya. Dan pelanggaran pada sila kelima, pada masa pemerintahan tersebut, negara berada di krisis moneter dan banyaknya pengangguran. Dari hasil analisis saya tadi, dapat disimpulkan bahwa kasus ini telah melanggar pasal 28I ayat 4 pada Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak asasi manusia, di mana hak untuk hidup yang didapatkan oleh seseorang dari seorang itu lahir. Yang kedua adalah kasus pembunuhan Munir. Kasus ini terjadi di Schiphol Airport Amsterdam pada tanggal 7 September 2004. Kasus ini melanggar pasal 28I ayat 4 pada Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak asasi manusia. Penyebabnya adalah dari luar karena korban dibunuh oleh pilot pesawat. Pihak yang terlibat dalam kasus ini diantaranya pramugari, pilot, polisi Belanda, dokter, dan hakim. Pelaku yang telah membunuh korban dipenjara selama 20 tahun. Pihak yang ikut serta dalam menyelesaikan kasus ini diantaranya Sekretaris BPM FH Unibrau, Ketua Senat Mahasiswa FH Unibrau, anggota HMI Komisariat Hukum Unibrau, Ketua Umum Komisariat Hukum Unibrau HMI Cabang Malang, dan Divisi Legal Komite Solidaritas untuk Maisina. Kasus ini melanggar butir Pancasila sila kedua, karena tersangka membunuh korban yang tidak bersalah. Keinginan Munir untuk melanjutkan S2 di Amsterdam, tetapi saat di perjalanan, ia dibunuh oleh seorang pilot yang berada di pesawat tersebut. Kasus yang ketiga adalah kasus bom di Bali. Kasus ini terjadi pada tanggal 12 Oktober tahun 2002 di Kuta, Bali. Kasus ini melanggar pasal 28I ayat 4 pada Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak asasi manusia. Penyebab dari kasus ini berasal dari dalam karena pengeboman tersebut dilakukan secara sengaja oleh seseorang. Pihak yang ikut turut dalam kasus ini diantaranya Polri, polisi, Abdul Ghani, Abdul Hamid, Abdul Rauf, Ali Gufran, Ali Imron, dan Ahmad Racan. Para teroris tersebut dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Pihak yang ikut menyelesaikan kasus ini adalah Tim Investigasi Gabungan Polri dan Kepolisian Luar Negeri. Kasus ini melanggar butir Pancasila sila kedua karena pada peristiwa pengeboman banyak korban jiwa. Kasus ini sangatlah kejam dan menelan banyak korban jiwa karena masyarakat dan wisatawan yang berada di tempat itu tidak ada persiapan. Dan pengeboman ini terjadi sebanyak 3 kali, yaitu 2 pada siang hari dan 1 pada malam hari. Baiklah teman-teman semua, setelah kita membahas materi ini, kita tahu pada akhirnya HAM adalah penghormatan terhadap nilai kemanusiaan tanpa terkecuali. Seluruh umat manusia memilikinya. Saya mengajak semuanya, mari kita sama-sama menghargai, menghormati, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila melalui tindakan nyata untuk NKRI. Sekian dan terima kasih.